Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Jiang Taixu? Nama itu mungkin tidak terdengar aneh bagi orang lain, tetapi bagi Suke, Divine King Jiang Taixu adalah sosok yang luar biasa. Baik semua dan pasukan termasuk di antara 9 rahasia, dan 9 rahasia berasal dari Zetian, di mana ada makhluk yang sangat kuat, Jiang Taixu. Jiang Taixu adalah sosok yang bermartabat, adil, dan terhormat. Ketika Suke masih di bumi, dia telah membaca tentangnya di sebuah novel dan sangat terkesan olehnya. Jadi dia hampir ketakutan ketika mendengar namanya. Ini mungkin kebetulan. Dunia tempat saya berada sekarang sepenuhnya berasal dari dunia Zetian. Ada 9 rahasia dan surga Kaisar Huang. Mungkin juga ada Jiang Taixu. Suke sangat tertarik pada anak laki-laki bernama Jiang Taixu. Namamu Jiang Taixu? Suke mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala kecil bocah itu. Bocah itu mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan matanya yang besar dan mengangguk. Ya. Siapa namamu? Saya Suke. Suke tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong aku adalah iparmu. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Saudara ipar. Anak laki-laki dan perempuan kecil itu berseru dan menatap Suke dan Jiang Hongyan dengan heran. Jiang Hongyan tersenyum dan tidak membantah kata-kata Suke. Wow, saudara ipar, anak laki-laki dan perempuan kecil itu berkata dengan gembira. Betapa lucunya kalian berdua, Suke sangat senang. Taixu, Lin, apakah kamu ingin mempelajari 9 rahasia? Suke bertanya. Kakak iparku tersayang, apakah 9 rahasia itu? Apakah mereka sangat kuat? Tentu mereka. Jika Anda ingin belajar, saya akan dengan senang hati mengajari Anda. Di masa depan, jika kamu pernah bertemu seseorang bernama Yevan, berjanjilah padaku bahwa kamu akan mengajarinya 9 rahasia, oke? Suke tersenyum. Ya, anak laki-laki itu mengangguk. Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut dan cemburu pada saat bersamaan. Semua orang tahu bahwa mantra Suke sangat kuat. Di masa lalu, bahkan jika dia tidak mendapatkan konotasi taunya sendiri, dia masih mampu melukai putra suci dan perawan suci. Jadi sangat mengejutkan bagi mereka untuk mendengar bahwa Suke akan mengajarkan semua mantranya kepada 2 anak kecil. Hongyan, ayo pergi ke keluarga Gong dan keluarga Bai dan pilih beberapa hadiah untuk Taixu dan Lin. Jiang Hongyan tersenyum dan mengangguk dan mengikuti Suke. Semua orang yang hadir menghela nafas, menggelengkan kepala, dan merasa sangat kasihan pada keluarga Gong dan keluarga Bai. Memilih hadiah untuk kedua anak itu? Ya Tuhan, 2 keluarga berpengaruh akan segera berakhir. Kakak ipar tersayang, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Gadis kecil itu bertanya pada Suke. Lanjutkan. Ibuku pernah berkata bahwa seorang pria hanya ingin menikahi seorang wanita yang cantik. Karena adikku Hongyan sangat cantik, apakah itu sebabnya kamu ingin menikahinya? Gadis kecil itu memandang Suke dengan matanya yang naif. Suke sedikit terkejut dan mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Kemudian dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, semua orang terlihat sama di mataku, atau, dengan kata lain, aku tidak tahu apakah seorang wanita itu cantik atau tidak. Sejujurnya, alasan aku ingin menikahi adikmu bukan karena dia cantik, tapi karena aku tidak tahu apakah dia cantik atau tidak. Anak laki-laki dan perempuan kecil itu tidak bisa berkata apa-apa, begitu pula Jiang Hongyan. Semua orang terlihat sama di matamu? Anda tidak tahu apakah Jiang Hongyan cantik atau tidak? Betapa tak tahu malunya kamu. Lalu bagaimana dengan Liu Jingning? Keduanya adalah perawan suci yang paling cantik dan berbakat di 4 benua besar, dan Anda memiliki keduanya. Ding, selamat kepada pembawa acara, Suke, karena telah bertindak tangguh. Dia dihadiahi 2.300 acting tough points. Ding, selamat kepada pembawa acara, Suke, karena bertindak sangat tangguh. Dia secara khusus dihadiahi 5.000 acting tough points. Mendengar suara notifikasi, Suke merasa seolah ada yang mengasihani dia. Dia berbalik dan tersenyum pada bocah laki-laki itu, ngomong-ngomong, Taixu,
apakah kamu ingin bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Bocah laki-laki itu dengan cepat mengangguk, ya. Melihat ini, semua orang yang hadir memutar mata dan hampir pingsan. Anda baru saja mengizinkan seorang anak laki-laki untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak, sementara Anda menolak permintaan para pembudidaya yang kuat untuk bergabung? Apakah itu berarti selama saya memiliki semacam hubungan dengan Suke, saya dan anak-anak saya dapat masuk ke fraksi surga yang meledak? Setelah Suke akhirnya pergi, semua orang yang hadir terlibat dalam diskusi panas. Ayo cepat, tanya orang lain. Bertanya apa? Apakah kamu idiot? Tanya orang lain, dan cari tahu siapa sahabat Suke. Maka saya akan meminta mereka untuk membantu saya masuk ke fraksi surga yang meledak. Tunggu sebentar, saya ingat ada seekor anjing. Tampaknya hubungan antara anjing itu dan Suke tidak biasa. Begitu, dan fraksi Utopia? Liu Jingning telah bertunangan dengan Suke, bukan? Fraksi Utopia sangat beruntung. Kepala fraksi Utopia pasti sangat senang. Setelah hari ini, Suke dan fraksi surga yang meledak pasti akan menjadi terkenal. Begitu juga fraksi Utopia. Aku harus pergi mencari Budfest dulu. Aku akan berkunjung ke fraksi Utopia. Pada saat yang sama, ada keheningan total di lembah keluarga Gong. Sama seperti keluarga Jiang, setelah mengetahui bahwa Suke telah memilih untuk bertengkar dengan para pembudidaya dari sisi lain, mereka segera membuat protection array. Mereka khawatir Suke akan memilih tempat tinggal keluarga Gong sebagai medan perangnya. Bagaimana semuanya terjadi di keluarga Jiang? Arai perlindungan mereka sama kuatnya dengan milik kita, jadi kurasa kita akan baik-baik saja? Aku tidak tahu. Seorang kultivator yang berada di ambang tahap penyeberangan bencana jauh lebih kuat dari yang kita duga. Setelah pertarungan pecah, saya tidak berpikir arai perlindungan dapat melindungi kita terlalu lama. Saya hanya berharap para pembudidaya dari sisi lain dapat membunuh Suke untuk selamanya, demi Tuhan. Bang! Tiba-tiba, lembah mulai berguncang. Apa yang sedang terjadi? Suke sudah datang. Beberapa leluhur keluarga Gong tercengang dan duduk di tanah bersama-sama. Suara mereka bergetar. Arai perlindungan dihancurkan. Apa? Dengan satu pukulan, arai spiritual rusak? Kamu pasti bercanda. Menit berikutnya, suara Suke terdengar, teman-teman keluarga Gong saya Suke. Aku sangat merindukanmu. Keluar dan ngobrol dengan saya. Saya berjanji tidak akan mengambil benang atau jarum dari Anda. Semua orang di keluarga Gong menarik napas dalam-dalam dan wajah mereka menjadi pucat. Kami ditakdirkan, bahkan pembudidaya dari sisi lain tidak dapat membunuhnya. Bang! Tepat pada saat itu, pintu ruang konferensi terbuka. Semua orang berbalik dan melihat Suke, Jiang Hongyan, dan dua anak kecil berdiri di luar pintu. Jiang Hongyan tampak seperti ratu yang sopan dan anggun, sementara Suke tanpa malu-malu tersenyum dan terlihat persis seperti bajingan. Wah, semua orang ada di sini? Datang dan duduklah. Suke melirik semua orang dan berjalan langsung ke aula, meminta semua orang untuk duduk seolah-olah ini adalah rumahnya. Para leluhur keluarga Gong terkejut dan bertanya, Suke, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Tidak ada yang spesial. Sebenarnya, apakah Anda melihat dua anak kecil itu? Mereka sangat imut, dan anak-anak yang imut perlu diberi hadiah. Saya ingin Anda meletakkan hal-hal terbaik yang Anda miliki, dan saya ingin memilih beberapa dan memberikannya kepada anak-anak sebagai hadiah. Suke tersenyum. Mendengar ini, keluarga Gong sangat marah. Anak-anak yang lucu perlu diberi hadiah? Mengapa Anda datang kepada kami, dan mengapa Anda tidak menghadiahi mereka sendiri? Suke, kamu berbicara omong kosong. Jangan lupa, para pembudidaya dari sisi lain masih menunggu untuk membunuhmu. Seorang patriark keluarga Gong berkata. Siapa yang menunggu untuk membunuhku? Oh, begitu, maksudmu mereka. Suke dengan lembut menepuk keningnya dan tersenyum, aku pasti sudah terlalu tua untuk mengingatnya. Lagi pula ini belum terlambat, saya sarankan Anda segera lari. Para leluhur keluarga Gong mencibir. Mengapa saya harus lari? Ngomong-ngomong, aku ingin berbisnis denganmu? Suke tersenyum dan mengeluarkan tas jiwa buasnya. Bisnis apa? Keluarga Gong mengerutkan kening. Para leluhur keluarga Gong melirik tas jiwa binatang Suke dan menggelengkan kepala.
Kami tidak ingin melakukan bisnis apapun dengan Anda. Saya pikir Anda harus pergi sekarang. Kami akan memberitahu para pembudidaya bahwa Anda ada di sini ketika mereka datang. Tunggu, setidaknya kamu harus melihat apa yang ada di dalam tas jiwa buas. Ada beberapa hewan peliharaan yang kuat dari tingkat atas tahap sintesis bentuk dan ambang tahap penyeberangan bencana. Semuanya dijual, kata Suke, sambil membuka bis Solbak. Hewan peliharaan dari tingkat atas tahap sintesis bentuk dan ambang tahap penyeberangan bencana? Para leluhur keluarga Gong melihat ke dalam tas jiwa buas dan tertegun. Ada keheningan total. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi pada orang-orang asing itu? Anggota keluarga Gong terkejut dan tercengang di tempat. Mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Beberapa sosok ada di dalam bis Solbak yang dibuka oleh Suke. Dan sosok-sosok itu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk dan di ambang tahap penyeberangan bencana, yang menurut semua orang tak terkalahkan. Apa yang sedang terjadi? Para senior itu bahkan tidak bisa mati berkelahi. Bagaimana mereka bisa ditundukkan di dalam tas jiwa buas? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Anggota keluarga Gong tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Karena apa yang mereka lihat terlalu luar biasa. Itu telah melampaui batas imajinasi mereka tentang kekuatan. Beberapa pembangkit tenaga listrik di ambang tahap penyeberangan bencana telah ditangkap oleh seorang pemuda di tahap pelatihan Void. Ini bahkan lebih menakjubkan dari sekedar membunuh mereka. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Jangan menatap kosong ke arahku. Di mana rumah perbendaharaan Anda? Bisakah Anda mengajak saya berkeliling? Saya sedang terburu-buru karena saya harus pergi ke keluarga Bai setelah ini. Sebagai sesama kultivator di benua timur, kita harus sering mengunjungi satu sama lain untuk meningkatkan hubungan kita. Suke berkata dengan sungguh-sungguh. Anggota keluarga Gong mengerutkan bibir mereka. Anda di sini untuk meningkatkan hubungan kita? Hentikan omong kosongmu. Tidak ada hubungan antara Anda dan kami. Anda dapat mengunjungi kami, tetapi mengapa Anda ingin mengunjungi rumah perbendaharaan kami? Hanya orang tak tahu malu seperti dia yang bisa menggambarkan penjarahan dengan cara baru dan anggun. Aduh, buka rumah perbendaharaan. Patriark keluarga Gong menghela nafas dan berkata, akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia cukup jelas bahwa keluarga Gong tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Suke, yang telah menangkap orang-orang asing di ambang tahap penyeberangan bencana hidup-hidup. Mungkin mereka akan berakhir lebih menyedihkan daripada mereka jika mereka mencoba melawan Suke. Oleh karena itu, mereka dapat bertahan hidup hanya dengan menyerahkan beberapa harta karena di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Anggota keluarga Gong lainnya terdiam. Meski mereka agak enggan, tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan tidak. Bagaimanapun, mereka telah mengalami tindakan ganas Suke. Mereka tidak berakhir baik setiap kali mereka mencoba menghadapi Suke. Terlebih lagi, kali ini keluarga Gong bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi Suke. Buka rumah perbendaharaan, tuan dari keluarga Gong juga berkata dengan enggan dan tak berdaya. Kemudian, dia berjalan ke dinding aula pertemuan bersama dengan beberapa sesepuh. Ledakan. Mereka memasukkan kunci giok ke dinding bersama. Kemudian, seluruh tembok diubah menjadi dua pintu raksasa, yang terbuka perlahan ke setiap sisi. Untaian aura kuno menyembur bersama dengan ki spiritual yang kuat. Rumah perbendaharaan keluarga Gong disembunyikan di aula pertemuan mereka. Sekarang mereka membuka rumah perbendaharaan secara langsung, itu berarti mereka siap kehilangan kekayaan untuk menghindari kesialan. Sayang sekali, rumah perbendaharaan keluarga Jiang, yang juga luar biasa, telah terkubur di reruntuhan. Memikirkan hal itu, kelopak mata Suke sedikit berkedut. Meskipun perbendaharaan keluarga besar ini tidak begitu menarik baginya, tidak ada yang akan mengatakan tidak pada artefak magis dan batu roh. Teman mudaku, karena kamu mengatakan kedua anak ini sangat berbakat, keluarga Gong, sebagai salah satu keluarga besar di benua timur, harus memberi mereka beberapa hadiah. Sekarang rumah perbendaharaan dibuka, anak-anak dapat memilih hal-hal yang mereka suka darinya. Patriark keluarga Gong berkata dengan murah hati. Namun, semua orang bisa merasakan keengganan dan ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Namun, itu bukan sesuatu yang dipedulikan Suke.
Dia berkata kepada anak-anak secara langsung, "Ayo, kalian berdua, lihat saja ke dalam dan ambil apapun yang kamu suka. Bantu saja dirimu sendiri." Ah, betulkah? Sepertinya anak-anak tidak berani melakukan itu. Karena banyak mata di aula pertemuan tertuju pada mereka sekarang. Tentu saja, lakukan saja. Jika Anda merasakan ancaman dari mata seseorang, beritahu saya dan saya akan menghapus orang ini dari dunia ini. Suke berkata dengan dingin untuk memperingatkan anggota keluarga Gong. Mendengar itu, anggota keluarga Gong mulai berkeringat. Kemudian, mereka berbalik dan tidak berani melihat anak-anak itu lagi. Anak-anak merasa lega, dan mereka tersenyum dan berkata, "Kakak ipar kita sangat baik." Setelah mengatakan itu, mereka berlari ke rumah perbendaharaan dengan gembira. Mereka masih sangat muda dan baru saja mencapai level 4 atau 5 dari tahap pemurnian Ki. Meskipun mereka tahu sesuatu tentang mengevaluasi artefak magis dengan Ki spiritual yang kuat, mereka masih bisa tertarik dengan beberapa item mencolok. Gadis kecil itu berjalan ke rak artefak magis. Dia tertarik dengan jarum keperakan yang mempesona dan mencoba meraihnya dengan tangannya. Melihat itu, anggota keluarga Gong tidak bisa menahan senyum diam-diam. Jarum keperakan itu sepertinya cukup kuat. Sebenarnya, itu hanya artefak magis bintang 6. Sebagai senjata tersembunyi, itu jauh lebih berharga daripada artefak magis bintang 8 dan bintang 9 di rumah perbendaharaan. Lin, kamu tidak bisa melakukan itu. Anggota fraksi surga yang meledak harus menepati janji mereka. Baru saja kami mengatakan kami tidak akan mengambil satu jarum atau seutas benang pun. Kita harus menepati janji kita. Suke tiba-tiba mengingatkannya. Gadis kecil itu terkejut. Dia berbalik dan berkata, menganggukkan kepalanya, "Oke, kakak ipar, aku tahu itu. Ibuku juga biasa menyuruh kami menepati janji." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan jarum keperakan dan mulai melihat artefak magis lainnya di rak. Kotoran. Anggota keluarga Gong tidak bisa tidak mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka. Anda tidak akan mengambil satu jarum dan seutas benang pun? Brengsek! Kami tidak menghentikan Anda untuk mengambil satu jarum dan seutas benang. Ambil saja. Kakak ipar, aku ingin bulan bundar itu. Jiang Linlin menunjuk ke batu giok bulat kuno di bagian atas rak dengan jari kelingkingnya yang cantik. Batu giok bundar itu sebesar piring. Itu putih keperakan dan ditutupi oleh lingkaran cahaya samar. Jika dilihat dari jauh, itu benar-benar seperti bulan yang bulat. Mata anggota keluarga Gong membelalak. Bahkan beberapa leluhur mengubah ekspresi mereka. Oh tidak. Itu salah satu pusaka langka keluarga Gong. The Heart Purity Bright Moon Jade bukan lagi artefak magis tetapi artefak spiritual bintang 2. Bahkan sangat langka di 4 benua. Anak ini hanya berada di level 4 dari tahap pemurnian Ki, bagaimana dia bisa menggunakannya? Ini sama sekali tidak berguna untuknya. Banyak orang tercabik-cabik oleh kecemasan dan mau tidak mau berbisik dengan suara rendah. Wow, Lin benar-benar memiliki selera yang bagus. Biarkan aku mengambil bulan untukmu. Suke mengabaikan reaksi keluarga Gong. Dia melambaikan tangannya untuk meletakkan Heart Purity Bright Moon Jade ke tangan Jiang Linlin. Karena dia hanya seorang gadis kecil, Jiang Linlin mengira dia benar-benar memiliki bulan. Dia melompat kegirangan, luar biasa, kakak ipar, sekarang aku punya bulan. Wajah anggota keluarga Gong sehitam batu bara. Beberapa patriark keluarga Gong hanya menekan kesedihan mereka dan menutup mata mereka dengan susah payah, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Lagi pula, di luar pandangan, di luar pikiran. Kakak ipar, aku ingin tiang bambu hitam itu. Jiang Taixu menunjuk ke altar di tengah rumah perbendaharaan. Tiang bambu hitam? Suke terkejut. Anggota keluarga Gong juga terkejut. Tidak ada tiang bambu hitam di rumah perbendaharaan kita. Ketika mereka melihat benda yang diarahkan oleh Jiang Taixu, mereka hampir memuntahkan darah karena marah. Brengsek, itu bukan tiang bambu hitam. Itu adalah artefak spiritual pribadi dari pendiri keluarga Gong, Nether Black Flame Spear. Maaf, kami tidak bisa memberikan Nether Black Flame Spear kepadamu. Ini adalah pusaka keluargaku. Bagaimana bisa seorang bocah lelaki menggunakan senjata ajaib kelas bintang 5? Selain itu, Nether Black Flame Spear 2 kali lebih tinggi darinya. Saya tidak berpikir dia bahkan bisa mengangkatnya.
keluarga Gong akan menjadi gila, tetapi tidak ada yang membantu mereka menghentikan Suke. Kakak ipar tersayang, saya tidak bisa mengangkatnya. Mengapa Anda tidak membantu saya mengangkatnya? Jiang Taixu berkata kepada Suke. Tentu, Suke mengulurkan tangannya dan menit berikutnya tombak itu jatuh tepat ke dalamnya. Seketika, dia bisa merasakan energi luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Tombak yang bagus, Suke terkesan. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Meskipun sudah ada banyak senjata magis yang berharga di pasar sistem, Nether Black Flame Spear masih menaungi banyak dari mereka. Keluarga Gong benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan wajah mereka semua dipenuhi amarah dan kesedihan. Para leluhur keluarga Gong semuanya merasa sangat sedih. Kami telah menderita kerugian besar kali ini. Kerugian yang sangat besar. Bahkan senjata ajaib nenek moyang terbesar kita telah diambil dari kita. Jika ada orang lain yang mengetahuinya, kita pasti akan menjadi paria sosial. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Dia sangat kuat, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah. Para leluhur keluarga Gong menggelengkan kepala, berusaha menghibur para pembudidaya keluarga Gong lainnya. Saya seharusnya tidak menyinggung pemuda ini sejak awal. Taixu, Lin, jika ada benda lain yang kamu suka, jangan ragu untuk mengambilnya. Kata Suke lagi. Mendengar ini, semua pembudidaya keluarga Gong tercengang dan duduk di tanah. Kakak ipar tersayang, kita baik-baik saja sekarang. Taixu dan Lin menanggapi. Keluarga Gong merasa lega. Kedua anak kecil itu sangat lucu, seperti yang dikatakan Suke barusan. Alhamdulillah, kami hanya kehilangan 2 senjata ajaib. Meskipun itu memilukan, tetap saja, itu dapat diterima. Dibandingkan dengan kehancuran seluruh keluarga Jiang, kehilangan 2 pusaka yang berharga bukanlah masalah besar. Astaga, kami masih hidup. Kami berutang banyak pada kedua anak kecil itu. Para leluhur keluarga Gong saling memandang, saling mengirim pesan suara. Kalian berdua benar-benar tidak menginginkan apa-apa lagi? Suke bertanya kepada kedua anak kecil itu lagi. Mendengar ini, keluarga Gong menatap kedua anak itu dengan cemas. Jangan dengarkan dia, kalian berdua adalah anak-anak yang sangat lucu, dan anak-anak yang lucu harus berpegang pada kata-kata mereka. Ya, kami tidak ingin lagi. Kedua anak kecil itu menggelengkan kepala bersama-sama. Keluarga Gong tersenyum. Betapa hebatnya anak-anak itu. Baik, Suke mengangguk dan kemudian menoleh ke keluarga Gong. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan lagi. Bungkus semua yang tersisa, aku menginginkannya. Ngomong-ngomong, saya tidak ingin ada jarum atau benang. Jangan masukkan jarum atau benang ke dalam tas, kalau tidak aku akan marah padamu. Bungkus mereka tidak membawa jarum atau benang? Dasar. Seluruh keluarga Gong duduk membeku, dan ada keheningan total di ruang konferensi. Akhirnya, rumah harta benar-benar kosong, dan keluarga Gong sangat terkejut. Seperti yang dikatakan Suke, dia tidak mengambil jarum atau benang. Saya adalah pria yang selalu berpegang teguh pada kata-katanya. Karena saya telah mengatakan saya tidak akan mengambil jarum atau benang dari Anda, saya tidak akan melakukannya. Prinsip saya adalah jujur, mengejar kebajikan, dan menjadikan dunia tempat yang penuh cinta, kata Suke dan pergi bersama Jiang Hongyan dan kedua anak kecil itu. Melihat rumah harta karun yang kosong, di dalamnya hanya tersisa jarum perak di tanah, keluarga Gong menangis. Kami telah menderita kerugian besar. Persetan dengan tidak mengambil jarum atau benang dari kami. Persetan dengan menjadi jujur dan mengejar kebajikan dan menjadikan dunia tempat yang penuh cinta. Rumah harta kita menaungi semua rumah harta lainnya di seluruh 4 benua. Sekarang Suke telah menghancurkannya. Seorang patriark sangat marah sehingga dadanya mulai terasa sakit, dan dia meletakkan tangannya di dadanya dan berteriak. Patriark lain juga berteriak dengan marah, mulai hari ini, di keluarga Gong, jika ada yang berani menyinggung Suke, saya pribadi akan menghancurkan kultivasinya. Pada hari yang sama, rumah harta keluarga Bai juga dijarah. Sejak hari itu, keluarga Gong dan keluarga Bai kehilangan lebih dari setengah kekayaan dan kendali mereka atas benua timur, serta gelar tiran dari benua timur.
Ketika mereka mendengar berita bahwa keluarga Jiang musnah dan pembudidaya dari sisi lain ditangkap hidup-hidup oleh Suke, kemarahan mereka dengan cepat memudar dan mereka bahkan menganggap diri mereka beruntung. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak membiarkan Suke menjarah rumah harta mereka, mereka juga akan musnah. Bahkan jika keluarga Jiang tidak dibunuh oleh Suke, mereka tahu bahwa jika mereka berani menentang Suke, mereka akan diperlakukan dengan cara yang jauh lebih kejam. Dalam pandangan mereka, Suke bukan lagi manusia, melainkan seorang Demogorgon. Sementara itu, di kaki gunung tempat fraksi Utopia berada, banyak kultivator, termasuk kultivator dari keluarga Gong dan keluarga Bai, berdiri. Masing-masing membawa banyak hadiah. Suzerain Mo, izinkan kami untuk melihatmu. Kami datang dengan sangat tulus dan berharap Anda dapat berbicara baik untuk kami di depan Suke, sehingga kami dapat bergabung dengan fraksinya. Perawan suci Liu, Anda adalah perawan suci yang brilian, bisakah Anda mengizinkan kami untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Mereka semua berteriak di kaki gunung, dan suaranya sangat keras sehingga suaranya bergema di seluruh gunung. Fraksi Utopia segera mengadakan pertemuan. Semua tetua sekte meminta Suzerain untuk menerima permintaan para pembudidaya. Raja, ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk menjadikan fraksi kami yang terhebat. Saya telah melihat hadiah yang mereka bawa, puluhan juta batu spiritual, banyak senjata magis kelas 7 bintang, dan bahkan beberapa artefak spiritual. Ya, kita harus menerima hadiah. Yang harus kita lakukan hanyalah mengatakan beberapa kata baik tentang mereka di depan Suke. Adapun jika Suke akan mengambil mereka sebagai anggota fraksinya, itu bukan urusan kami. Aku tahu itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang bermartabat, tapi untuk masa depan yang cerah dari fraksi Utopia, kupikir itu patut dicoba. Diam. Suzerain memukulkan tinjunya ke kursinya dan memarahi, jika saya melakukan apa yang Anda sarankan, bagaimana saya bisa menghadapi nenek moyang kita? Mendengar ini, semua orang yang hadir merasa malu dan menundukkan kepala. Suzerain benar, jika kita benar-benar menerima hadiah mereka, kita harus serius menjawab permintaan mereka. Jika tidak, kita menghancurkan reputasi kita yang dibangun oleh nenek moyang kita. Datang, sebarkan pesanan saya. Buka arai perlindungan dan biarkan semua orang masuk. Terima hadiah mereka dan bungkus dengan hati-hati. Kemudian kemas dan kirimkan ke Suke dan beritahu dia bahwa kami memberikannya kepadanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan harapan kami untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Pada saat yang sama, Budfest dan Duan Jiude muncul di jalan. Mereka dengan bangga berjalan dan berteriak, saya adalah wakil ketua fraksi surga yang meledak. Tanpa persetujuan saya, tidak ada yang bisa bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Untuk menunjukkan ketulusan Anda perlu memberi saya harta atau makanan lezat atau beritahu saya lokasi makam leluhur Anda. Saya adalah satu-satunya murid peri Zixia dari Sekte Perkasa. Sekarang saya adalah pemimpin sekte dari fraksi surga yang meledak. Rekan-rekan tersayang dari fraksi surga yang meledak, datanglah untuk menemuiku dan minum teh bersamaku. Tiba-tiba, hampir semua orang di benua timur tergila-gila bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Suke sekarang telah menjadi sosok paling kuat di seluruh 4 benua besar, dan semua orang ingin bergabung dengan fraksi surga yang meledak sehingga tidak ada yang bisa menggertak mereka. Mereka semua berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan begitu mereka menjadi anggota fraksi surga yang meledak. Namun, setelah beberapa hari, kabar buruk muncul dari Laut Utara. Itu membayangi antusiasme semua pembudidaya untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak.